Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rizwan dan partner saya Mas Fajar Wicaksono alias Jawir. Wir, Oke. nih kita kasih tahu teman-teman kenapa gue duduk di belakang. Mohon maaf sebelumnya, bukan karena nggak sopan sama Mas Jawir, tapi karena mengikuti anjuran dari pemerintah soal PSBB. Jadi gue mau nggak mau harus duduk belakang. Social distancing. Kalau perlu paling belakang, Wak. Nggak ada joknya anjir. Nah, kita mau kemana nih, Bang? Hari Gue dari ini- tadi nyetir doang nih. Hari ini kita akan ke Stanslab. Oke. Ngapain sih ke Stanslab? Stanslab jadi gini teman-teman. Ini kan teman-teman semua kangen nih dengan masalah review mobil, apapun yang berhubungan dengan mobil. Bosan mungkin ya teman-teman yang lihat yang kayak ngobrol-ngobrol lagi dengan virtual semua segala macam. Oke, ini sekarang hari ini gue mau datangin mobil gue di Stanslab untuk ngelihat bagaimana perkembangannya pemasangan big brake kit di mobil gue. Kebetulan alhamdulillahnya baru bisa kebeli big brake kit nih dari Stanslab yang mereknya Altec. Nah, udah berapa, sekitar seminggu kali ini ya mobil udah di deposit ya? Ya lumayan lah. Iya, karena juga gue nggak bukan memang masang rem itu seminggu, enggak sih. Tapi karena memang gue nggak buru-buru, terus gue bilang kayak udah nyantai aja dulu deh gitu, karena ada beberapa hal yang mesti dicekin dari mobil gue, masalah suspensi. Gitu. Jadi Nah, nanti lu mau jelasin apa aja nih mengenai big brake kit ya? Nah, untuk episode kali ini gue akan mencoba ngejelasin apa itu big brake kit, terus apa sih yang kira-kira teman-teman perlu ketahui sebelum teman-teman tuh beli big brake kit. Ya. Kadang-kadang gini, ada yang salah kayak big brake kit, beli aja big brake kit, tapi tanpa tahu itu buat mobil apa. Nggak muat lah, di velgnya juga bisa. Nah, ada beberapa yang harus lo perhatiin saat beli big brake kit, dari ukuran ke velg, terus bracket ke mobil. Kalipernya ya. Iyalah, karena saat lo beli big brake kit terus velg lo nggak masuk, lo beli velg lagi jadinya kan. Gue juga pernah ada pengalaman nih. Dulu gue pakai rotornya 330, pakai velgnya ring 15 nggak muat. Ya lo bengak namanya. Mana ada urusannya 330 pakai 15. Pakai Oke. velg standar nggak bisa. Oke, nanti kita udah OTW ke Stanslab. Oke, jadi sama kita jalan, kita nanti mau ngobrol-ngobrol juga sama Mas gue mau ngobrol sama Mas Rizwan juga mengenai gimana nih perjalanan dari selama PSBB ini, mobilnya selain BBK nanti kedepannya mau diapain lagi ya kan. Nanti juga Mas Rizwan akan menjelaskan juga. Mau ngapain lagi? Mau diapain lagi sih, pandemi udah standar ini. Gue ngarang aja ya, gue nggak mau ngapa-ngapain lagi. Udah terlalu banyak urusannya, jadi menurut gue udah cukup dulu deh. Mobilnya mau gue pakai dulu. Tapi gue harap juga teman-teman nonton kita kali ini, walaupun kita di luar, kalian juga tetap stay di rumah. Oh iya dong. Jadi gini nih, gue jujur, kenapa seminggu ini gue nggak pernah gue liatin mobilnya, karena berhubungan dengan anjuran pemerintah. Tapi karena memang gue ada kewajiban buat menghibur kalian, teman-teman semua. Jadi udah deh, coba deh gue sekalian gue ngeliatin mobil gue, sekalian buat konten buat menghibur kalian gitu. Jadi sebenarnya jangan ikut kayak gue malah jadi ini pada keluar, ya udah gue keluar aja. Jangan deh, kalau bisa tuh kalian di rumah aja. Kalau memang nggak ada keperluan yang sangat mendesak ya urgent ya, kalian di rumah aja deh. Lebih baik kayak gitu. Kalian satu lebih safety, sama kalian bisa membantu untuk mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Nah, kita juga di mobil nih, bukannya kita nggak sopan nih pakai masker nih, karena kita juga mengikuti anjuran pemerintah. Lu kayak mau orang mau nyunatin ya? Iya, banyak yang bilang gue dibilang dukun sunat aja. Pasti biar sama muka lu. Ini bentar lagi udah mau nyampe ya kan? Iya, kita belok kiri. Sana depan lah. Masih depan. Kenapa belok kiri sini sih? Nah, teman-teman nih, sebentar lagi kita nyampe di Stanslab. Nanti teman-teman bisa ngeliat mobilnya Mas Rizwan udah diapain nih. Dan kita udah ada Mas Lukman dari Stanslab buat ikut ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Jadi nanti langsung ke yang ahlinya, ya nggak? Ahli. Oke, kiri Wir. Intinya inti. Kita udah nyampe. Oke, kita sampai guys. Udah ada tuh. Wah, udah ada Mas Masih Lukman. ternyata mobil gua masih gantung di jack stand. Jadi coba kita lihat. Oke. Check it out. Ya, teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Stanslab di Jalan Sisingamangaraja nomor
43. Itu masih ada mobil gua. Sekarang saatnya kita lihat mobil gua. Gua udah sampai mana? Tapi ini udah mau buka puasa. Jadi nanti kita buka puasa dulu ya. Setelah kita buka puasa, baru kita ngobrol lagi. Oke? Sama ini bang, itu numpang toilet ada ya? Ya, lu numpang toilet. Nggak mutu aja lu kesini numpang toilet. Toilet dulu. Waduh. Udah kepasang. Ya. Pasang lah. Buat ngobrol-ngobrolnya nanti di dalam kayaknya ada Mas Lukman. Kita buka puasa bareng dulu deh sama Mas Lukman sama anak-anak. Setelah itu baru kita ngobrol masalah Big Break It. Oke? Nah, itu. Sip. What do I have to do to make you love me? Love me, love me, love me. Nah, setelah buka puasa, baru kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Lukman dari founder dari Stance Lab. Halo. Nah, sekarang kenapa gue ada di Stance Lab? Karena mobil gue lagi install Big Break It Alltech nih di Stance Lab. Nah, kebetulan spek dari Big Break It gue sendiri itu adalah 304 untuk rotornya dan 6 pot untuk kaliper. Piston. Ya, small 6 pot untuk kalipernya. Nah, kenapa gue pilih 304? Karena 304 itu adalah ukuran maksimal untuk velg 16, karena sekarang gue pakai 16. Tapi teman-teman juga harus ingat, kalau teman-teman pakai 16 tapi multi-piece ya velgnya ya, multi-piece entah itu 2-piece atau 3-piece, teman-teman juga harus pikirin karena biasanya velg multi-piece itu mukanya itu 1 inci lebih kecil dibanding ring yang memang tertera di velgnya. Misalnya velgnya ring 16, mukanya itu kebanyakan 15 ya. 15. Tapi Maksimal kalau dia 15. step lip jadi 14. Betul. Kalau malah kalau yang double step atau step flip itu lebih kecil lagi. Jadi kalau one piece aman 304, bener Ya, dong? betul. Iya. Dan karena lagi-lagi mobil gua pakai adaptor 4 cm, jadi gua nggak perlu takut. Karena bentuk velg biasanya ada yang rata banget, Ya. ada yang mulai mengecil saat ngedeket sama si face. Ya. Itu yang nyebabin velg-velg itu beda-beda dari fittingannya. Jadi lebih bijak sebenarnya beli velg dulu ya Mas ya. Beli velg dulu, kita balik diukur diameternya Diameternya, berapa. benar. Jadi nggak salah. Jadi kalau saya mau, misalnya gue order, teman-teman mau ada yang order nih, Ya, Rem. ya. Berarti kesini bawa velgnya. Nggak usah, tinggal dia di rumah atau di bengkelnya, tinggal diukur aja diameternya berapa. Nanti Kalau baru kita sesuaiin Kayak sama ini si- misalkan kemarin kita pesan 304 kan, Iya. ya 304 kan which means sekitar 30,4 cm, Benar. 304 mm. Itu harus at least lebih kecil daripada diameter yang ada di velgnya itu. Jadi karena kita pertimbangin ada kaliper juga, karena Benar. nggak semata-mata rotor aja, ada kaliper juga gitu. Benar, udah gitu kan teman-teman biasanya kan ngebalancing itu kan di dalam velg. Ya, Nah itu juga rawan buat mentok betul sekali. si kaliper sama balancingan. Ada waktu itu terakhir gua sangat kesulitan sama ada satu velg. Pentil. Pentilnya di dalam. Iya, itu SSR. ribet tuh. Itu Itu velgnya di ribet. dalam, pentilnya di dalam. Waduh, itu malah ribet jadi- banget. Ini kita punya teman satu lagi. Mas Jawer, lu ngapain sih di situ? Social Oh, distancing. kebetulan kan ini lagi biasa udah pakai masker warna hijau gitu kayak ini kayak Aduh. lagi mau operasi. Tadi katanya lagi Sunat. nyunatin. Nyunat. Lagi nyunatin. Dokter Nyunatin sunat. kucing di belakang. Oh, nyunatin kucing Mas Jawer. Iya. Jadi gimana Mas Rizwan tadi? BBK-nya gimana? Ya kenapa? Saya nggak dengar tadi. Jauh soal. Iya. Nah, nih Wir, gua mau cerita. Hmm. Gua lagi pasang BBK nih Alltech. Oke. Iya enggak? Menurut lu gimana? Pas nggak sama mobil gua? Pas-pas sih aja, cuman sekencang apa mobilnya bisa pakai, akhirnya Anda memilih pakai BBK? Karena kosong. Bengak nih orangnya. Maaf ya teman-teman kalau pertanyaannya nggak bermutu. Sebenarnya gini, kenapa gue pakai BBK? Satu, karena memang bukannya sombong, tapi karena engine-nya udah di-swap, keamanan juga perlu Ya, diperhatikan, safety. Makanya untuk naik jadi Big Break It Ya. gitu. Kedua, sebenarnya untuk tampilan karena velgnya gini palang-palang kecil, jadinya kemarin rem gua kayak rem sepeda kecil banget. Udah gitu pakai adaptor pula, jadi jauh di Jauh belakang banget. kecil gitu. Nah,
Gitu. Wir, lo ada yang mau nanya nggak tentang Altek? Sebenarnya ada yang mau tanya, kenapa milih Altek? Kenapa milih Altek? Pertanyaan bagus dari Mr. Jawir. Kenapa milih Altek? Satu, sebenarnya gini, saat di Estilut itu gue udah pernah pakai Altek dan gue sangat puas ya karena gini, kebanyakan big brake kit nggak tahu sih, gue waktu itu pernah nyobain punya teman gue big brake kit, ngeremnya terlalu pakem, terlalu apa ya? Terlalu gigit banget. Jadinya kurang enak juga kalau buat pakai harian. Iya. Gue kemarin tuh pakai di Estilut karena kebanyakan gue pakai harian, enak gitu ngeremnya. Tapi saat gue butuh pengereman yang ekstrim, ngerem juga mobilnya dapat gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, karena juga gue udah percaya masih kualitasnya, jadi gue terusin pakai Altek. Yang kedua, Altek ini menurut gue udah sama sekalian semuanya. Dia Altek itu sepaket ya mas ya, dari mulai rotor, brake pad, kaliper, sama brake line, sama yang paling penting adalah bracket. Jadi buat teman-teman kalau yang mau ada niat mau beli brake kit, apalagi itu copotan, teman-teman harus mikirin masalah bracketnya. Karena misalnya copotan punya Evo, mau dipasang ke mobil yang lain, itu harus bikin bracket dulu. Udah gitu bracket itu semuanya ada hitungannya. Karena lu nggak bisa bikin bracket sembarangan dengan besi sembarangan. Karena itu kan menopang si remnya, yang dimana itulah menopang nyawa lu juga. Kalau ngeremnya nggak bener, ya kan? Bubar. Iya, bracketnya nggak bener, patah, bubar. Gitu. Jangan tawa-tawa aja, mikir, tawa aja nggak mikir. Jadi gimana Mas Jawir? Mas Jawir ada kepikiran mau pakai big brake kit nggak? Buat mobil apa saya juga bingung. Lah, mobil dia pakein big brake kit lah. Kanan doang, jadi kalau ngerem buang standar, masih standar mobilnya. Oh iya, standar ya. Terus dilihat-lihat matching juga ya sama mesinnya. Nah, ya. itu. Warna biru. Soalnya setahu gua tuh Altek tuh ada warnanya macam-macam ya Mas ya. Ada yang warna merah ya, warna kuning ya juga ada ya. Iya, macam-macam. Jadi warna biru nih karena menyesuaikan dengan mesin. Betul. Jadi memang karena salah satu lagi dari kenapa gue pilih Altek karena memang dia itu fully customized ya Mas ya. Bisa dibilang gitu ya. Iya. Karena dari mulai rotor sampai kalipernya itu bisa disesuaikan. Dan kenapa gue milih yang warna biru karena aksennya gue sebenarnya putih, hitam dan biru. Si cover head gue biru, kabel busi gue biru, terus si rollbarnya juga biru, makanya si remnya gue bikin biru. Ya, jadi yang detail-detail ya. Iya. Terus kenapa velgnya warna hitam Mas? Karena kebetulan saya waktu itu mesennya sebenarnya bronze sama Mr. Mamat. Mungkin di jalan gosong kebakar, datang hitam ya udah lah ya. Pasang aja juga kok. Iya, jadi pas sebenarnya mesennya bronze gitu. Tapi pas Mamat, "Bang, ini velg udah nyampe, tapi kebetulan nyampe hitam." "Emang lu pasang hitam?" "Enggak sih." Hitam. Gue bingung, jadi udah gue pasang aja karena udah mepet banget sama Elite kemarin itu. Iya. Ini juga baru bisa pasang sekarang karena kebetulan satu duitnya baru kekumpul sama ya kalau diselesain semua dalam waktu yang berbarengan kayaknya nggak seru ya. Jadi emang harus ada proses. Semua harus ada proses dalam sesuatu, kayak deketin cewek juga gitu kan. Harus ada prosesnya. Gimana Benar ya? prosesnya biasanya gimana tuh? Hah? Prosesnya Masa coba, seruduk ya? pro banget kayaknya. Katanya lu katanya suka sama janda sekarang. Si Ai, jangan nanti ditonton. Ditonton sama siapa? Jandanya lah. Gila. Jangan itu deh teman-teman ya. Nih yang kayak gini, ambil aja nih, ambil positifnya, buang negatifnya. Buang. Gitu. Oke. Jadi ini setelah BBK mau diapain lagi Mas? Kayaknya udah dulu deh. Gue BBK dulu karena mungkin Rayanya juga belum selesai. Kalau nggak salah pakai air cup juga ya? Iya, ada air cup. Pasang di sense lab juga ya? Iya. Nah, air cup kan memang pakai ISX buat air cup-nya. Terus di stand lab juga, sama terakhir si rem. Sebenarnya si shock breaker-nya dari stand lab juga pakai ISC. Terus si air cup-nya dari ISX. Terus sama ini terakhir si Altek mau dari stand lab. Memang ini kaki-kaki mobil ini memang semuanya yang megang stand lab. Karena memang dari dulu gue dari Vario, dari Estilo yang biru, Estilo yang abu-abu, sampai yang sekarang SB ini semuanya keluar dari sini. Jadi memang gue gitu sih orangnya, memang jadinya kalau gue udah percaya sama barang ya gue takut sih nyoba sama yang lain ya, karena memang gue yakin dengan after sales-nya, gue yakin dengan kualitasnya, ya udah
gitu. Karena ya bisa dipegang lah semua. Siap. Thank you. Jadi kalau teman-teman mau urusan kaki-kaki, mau mempercantik, bisa datang ke Stance Lab. Mempercantik gitu. itu gimana maksudnya? Hah? Mempercantik itu gimana? Dibedakin aja. Dibedakin, ya. Ganti velg sih, yang penting sih ganti velg dulu. Di sini nggak jual velg, lu jangan bilang di sini. Enggak di sini, ganti velg dulu baru ke sini. Oh iya. Ganti Pasang velg BBK baru. kan, iya. Baru setting stance Iya, ya. betul, Yoi. baru setting stance-nya. Tinggi rendahnya. Tinggi rendahnya. Iya. Nah, untuk dari BBK-nya ini range harganya berapa nih, Mas? Kalau range harga tergantung ya dari ukurannya. Kalau misalkan kita bicara yang paling simpel deh 330 mili 4 pot. Itu ring 17 yang masih ada ring minimal ya. 17 itu kisaran 24 juta. Kalau kita ukuran maksimal bisa sampai 405 kalau seingat saya. 405 405. buat ring berapa? Ring 22 apa 21 ya? Gila gede juga tuh remnya. 8 pot. 8 pot. 8 pot. 8 pot. Dan juga kalau di Altec itu kan enaknya yang tadi Mas Rizwan bilang kita fully customize nih. Benar. Jadi yang fully customize which is nggak cuma kaliper dan rotor doang nih, nggak cuma paint aja, paintnya juga kita dibandingin sama brand-brand lain, kita tuh dari dulu terkenal di anodize. Anodize tuh kenapa sih? Biar warnanya tuh lebih awet. Jadi kalau misalkan kalau kita ngerem kan biasanya suka ada break dust tuh. Nah ini cuma tinggal kita siram dong udah hilang semua dan juga daya tahannya lebih kuat. Jadi nggak nempel dia. Karena Itu yang kaliper tuh kan panas sekali, ekstrim kan panasnya kan. Nah kenapa kita pilih bahannya anodize? Karena itu jauh lebih kuat. Tapi kalau misalkan kita seneng yang glossy, itu kita juga ada painted juga. Jadi everything can be customized. Mau catnya nggak juga cuma di kalipernya aja, di rotornya juga, rotor headnya kita bisa cat juga. Jadi itu benar-benar dari awal diorderin, kita minta detailnya, mau warnanya apa, tulisannya apa, warna tulisannya apa, jenis rotornya pun juga kita ada 3. Ada slotted, ada drill slotted. Oh, yang ini drill slotted nih ya. Ini drill slotted tuh yang paling bagus gitu. Tapi yang di bawah 300 mili itu cuma ada slotted doang karena kecil kan piringnya. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa yang kecil itu cuma ada slot doang, karena memang Dari unsur safety juga betul, dari diameternya kan lebih kecil. Jadi kecil. kalau misalnya drill slotted itu kan banyak si bagiannya yang udah kemakan. Iya, dilubangin. Jadinya malah jadi resiko lebih cepat retak atau Iya. lebih gampang retak. Betul. Gitu. Jadi memang si Altec-nya udah mikirin hal itu juga. Iya, Jadi iya. mereka nggak akan maksain drill slotted di ukuran yang kecil. Nah, terus kenapa kayak misalkan kita mau full customize, kita mau own personalize customize tuh misalkan kita mau ada emboss sendiri. Jadi itu kayak kita misalkan, sorry itu saya yang menyebut merek lain kayak 326 Power itu kan benar-benar full customize. Kita bisa lihat tuh warna-warni. Nah, kita juga kayak seperti itu. Jadi mau kalipernya warna apa, rotor headnya warna apa, embossannya model kayak gimana, warnanya kayak gimana, itu terserah. Nah, tapi gue pernah dengar dari Lucky, itu bisa kayak yang Altec, specially made by, Bisa. made for. Bisa banget. Jadi Rizwan misalnya mau, gue pengen nih special edition, Rizwan edition misalnya, ya kan, lu punya marking sendiri, lu tinggal kasih ke kita, nanti kita apply ke pabrik, nanti pabrik bikin. Keren ya. Jadi Lu kenapa nggak bikin gitu, Bang? Nggak ada yang nyamain. Made for Rizwan. Nanti. Nanti. Pasti banyak yang mau beli. Nanti biar ada step-step. Oh, iya. Mungkin lu tulisannya bukan Altec, JWR juga. Oke. Oh iya. Nah, sama untuk misalnya kan pasti banyak pertanyaan nih Mas nih kayak ini maksudnya berapa lama sih? Iya. Pasangnya berapa lama sih segala macam. Ini ready stock nggak? Jadi gini, kalau rem itu kan benar-benar namanya full customize, personalize, jadi kita by order. Oke. Tapi kedepannya, jadi gini, Altec itu kan sebenarnya udah lama ya. Kita tahu mungkin dari 2012-2013 Iya, benar. dengan logonya yang lama tuh. Iya. Cuma semenjak Stance Lab ada per 2020 ini kebetulan kita take over dan juga pas banget dari pabriknya juga renew Logo. emblem kan ya, logonya baru, makanya ini yang pakai logo baru. Nah jadi for the next kita mungkin ada yang ready stock tuh kayak buat jazz yang umum-umum lah. Umum ya. Oke. umum. Tapi masih on progress sih, kita masih ya mau pikir-pikir dulu stoknya mau apa aja. Iya. Tapi Karena ribet sih, karena ribet, bracketnya beda-beda. ribet. Kadang kita nyiapin warna apa, orangnya maunya warna apa gitu. Iya benar. Iya sih benar. Mungkin Iya. jadinya itu yang jadi kayak misalnya lu pakai jazz, velgnya juga beda-beda. Iya. Dari mulai 15, 16, 17 sampai Iya. saya nggak ada yang pakai 24 sih. Nggak sih. Agak kurang bijak. Nah teman-teman,
buat teman-teman yang nggak tahu, ini namanya kaliper. Nah, kenapa dibilang big brake kit? Karena big brake kit itu sudah pasti remnya lebih besar dibanding rem standarnya. Jadi nggak ada yang pasti big brake kit itu pasti lebih gede aja. Jadi nggak ada kayak big brake kit-nya standar, nggak ada. Jadi big brake kit itu pasti lebih gede, ya nggak? Nah, big brake kit gua kali ini adalah si Altec ini. Ini kalipernya small 6 pot. Jadi ada masing-masing ada 3 piston di satu sisinya. 3 di sini, 3 di belakang. Jadi 6 pot. Bukan begitu Mas Lukman? Betul sekali. Oke. Nah, ini yang dinamakan rotornya atau piringan cakram kalau kata orang-orang ya kan. Nah, ini slot dan drill. Gitu. Nah, ini piringannya ini ukurannya 304 mm. Nah, ini yang dinamakan rotor head. Ini juga perbedaan dari big brake kit Altec dengan kaliper ataupun rotor standar. Karena rotor standar itu kebanyakan nyatu ya Mas ya? Betul. Nah, ini floating. dia tupis, bisa bilang tupis ya? Iya. Floating. Jadi rotor headnya terpisah dengan si rotornya sendiri. Makanya di sini ada baut-baut. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pakai rem ini, misalnya rotornya kenapa-napa nih, entah itu habis, entah itu retak, bisa ganti rotornya aja, bener ya Mas ya? Jadi tanpa penggantian si rotor headnya. Kalau ini udah pasti adaptor karena dari sini berhubungan dengan sini, jadi harus keluar. Kalau untuk ukurannya nggak usah itu nanya. warnanya dia bisa berubah, bisa dirubah-rubah. Nah, ini yang tadi kita udah bahas, custom warna itu adalah ini nih. Warna ini bisa berubah nih. Warna tulisan bisa berubah nggak Mas? Tulisan bisa dirubah. Oh, jadi Dan bisa diembos-embos macam-macam. tuh. Jadi misalnya gini kayak Altec specialized made for Rizwan juga bisa. Iya, keren. Iya, keren lah pasti. Ininya bisa berubah-ubah warnanya, tulisannya juga, si rotor headnya juga. Iya. Nah, buat yang tadi ngomong yang kecil biasanya tuh hanya salah satu slot doang atau drill doang gitu, teman-teman. Nah, ini si brake lines-nya juga dia udah braided. Apa itu braided? Braided itu kawat ya? Iya, jadi dia Stainless steel gitu? Stainless steel. Biar dia kalau misalkan standar kan rubber. Betul. Rubber itu kalau minyak rem kan panas sekali. Kalau dia panas dia akan memuai. Kalau braided ini dia nggak bakal memuai. Nah, jadi kalau untuk safety, jauh lebih safety si selang rem ini. Dan untuk kalipernya sendiri nih Mas, nih kalipernya tipenya apa ini? Kalipernya ini yang Sorry. Kampas rem, sorry. Oh, sorry. Ini brake pads. Brake pad, Nah, ya. brake pads ini saya pilihin untuk Mas Rizwan karena untuk daily use ini pakai yang street. Pakai yang street ya? Pakai yang street. Jadi untuk Altec ini kita juga sebelumnya tanya dulu nih. Kita semua di Stance Lab selalu menanyakan di awal kepada customer. Even itu coilover, air suspension, rem, kita tanya dulu kebutuhannya untuk apa? Untuk drifting kah? Untuk daily kah? Untuk track use kah? Gitu. Jadi karena spesifikasinya beda-beda. Nah, kayak rem ini kita pilihin yang street. Kenapa? Kalau misalkan kalau kita kasih yang race itu pas kondisi dingin dia akan bunyi nyit gitu. Nah, dia akan optimal di suhu yang temperatur tinggi, lebih tinggi daripada yang street. Benar, kalau itu kaliper big brake kit buat si kampas remnya yang pro atau yang buat race ya. Betul. Nah, tapi juga ada juga yang kalau bunyi nyik itu berarti kampas remnya habis. Habis. Itu kurang, itu kelewat racing berarti. Sampai habis. Bukan begitu Mas Jamer? Iya gitu, oke. Jadi tar dulu. Nah, tadi kan udah lihat detailnya dari rem gue, ya kan? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kok cuman rem depan ya? Rem belakangnya nggak kepasang? Nah, sebenarnya gini, pengaruh utama adalah budget. Karena keterbatasan budget, Mas Jawir. Oh gitu. Sama, kan mobil gue cuman sekitar range-nya itu dari mobil gue dari 200 sampai 1200 HP, jadi kayak cukup pakai depan doang. Enggak. Iya. Tapi mobil gue gak gede-gede banget, jadi kayak ya udahlah depan aja cukup lah. Itu dengan rem small 6 pot, kalipernya dengan rotor 304 gini, menurut gue udah cukup. Udah gitu kayaknya ini mobil kan dengan cc cuma 2000 cc NA, kayaknya kalau pakai belakang kayaknya agak berlebihan. Too much. Overkill. Gitu. Iya, jadinya soalnya begini sih, dari tadi ya Mas ya, harusnya kalau misalnya dari kita itu lo pasang big brake itu bukan hanya untuk estetika, Wil. Iya. Bukan kayaknya bagusan depan belakang deh. Enggak, lo butuhnya gimana? Betul. Jangan sampai
lo jadinya yang tadi Mas Lukman bilang overkill. Yang Iya. overkill adalah lu berlebihan karena lu Horsepower-nya spendnya too much berapa? pasti. Iya. Gitu. Makanya belajar. Sama gini Mas, saya punya pengalaman masa big bracket buat di belakang. Oke. Cuman itu dia bentok dengan drum rem tangan. Oh iya. Nah, itu tapi gimana belakang lu dis apa tromol? Jangan-jangan lu pasang di mobil tromol lagi. tuh? Toyota Celica udah dis. Jadi nyebut merek kan. Oke, jadi gini kalau misalkan di Altec ya, Iya. nggak tahu ya di merek lain ya. Kalau di Altec kita tahu spesifikasi mobilnya. Jadi mobilnya misalkan Estilo nih, belakangnya kan dia ada drumnya tuh. Oke. Nah kita nanti akan orderin sesuai dengan spesifikasi mobil tersebut. Jadi benar-benar plug and play. Drumnya masih bisa dipakai. Oh, Gitu. Jadi itu memang di awal masih dikasih tahu dulu. Karena belakang itu memang special order, apalagi yang ada drumnya itu karena nggak semua mobil ada drum. Oh iya iya. Nah, lu iya. jangan salah juga, Wir. Kenapa yang tadi gue sangat setuju dengan Altec itu bisa fully customize? Gue pernah masangin Altec yang sebelum BC yang ini ya. Iya. Itu gue pasang di satu mobil 6 kaliper. Depannya gue pasangin 2 masing-masing. Oke. Itu gue pasang di Civic FB waktu itu. Kenapa tuh? Ya karena dia mau beda aja. Saat itu lagi in-innya si Elvis Skander Oh, pakai kaliper 2 iya iya. di depannya. Dia pengen banget kayak gitu, bisa nggak? Goyain, dan waktu itu dipasangin depannya 2 2 kali per atas bawah. 2 kali per Atas bawah. yoi. Biasanya kan kalau buat drifting belakang. Iya. Iya dong. Ini depan. Depan. Karena keluar depan. Iya. Betul, betul. Mau ditanya lagi nggak? Udah saya. Nah, kalau Nanya apa lagi, untuk saya bingung. kalau untuk berapa lamanya, Mas? Kalau Oh iya, masang pengerjaan. ini, karena tapi jangan disamain mobil gua. Tadi gua bilang, gua udah seminggu mobil gua di sini. Bukan karena masangnya seminggu, tapi karena emang mobil gua biarin aja di sini. Karena nggak usah Sekalian keluar rumah. nitip. Iya, Sekalian sekalian nitip. nitip. Jadi nggak apa-apa. Yang Untung penting kita ngerti ya. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya untuk masangnya sendiri butuh waktu berapa lama, Mas? Paling 3-4 jam lah ya. Tuh. Sekalian Oke. sama mompa kan. Iya, karena itu yang paling ribet pompa Iya, remnya. iya. Kalau masang doang kepasang ya 1-2 jam lah. Nah, karena lagi-lagi udah sama bracketnya. Lu masang terakhir nggak ngomong sama gua 2 hari masang rem. Kelamaan. Karena bracketnya bikin. Nah, gitu. Kalau udah ada bracketnya semua enak karena Iya. all hardware necessary hardware udah ada ya, Mas ya. Udah. Sama kayak baut, semua segala macam. Karena Semua. yang ada diperhatiin tuh ada apa ya namanya gemuk ya yang di Iya, ada kayak seal-seal gitu. Nah, ya. ya itu penting tuh. Jadi si bautnya tidak akan kendor Ya. saat kena getaran ataupun lo lagi kan misalkan mobilnya High RPM speed. lagi RPM tinggi itu kan getaran ke bawahnya Oh, iya, iya. gede. Ah, Ya kan lo ngerem, dek, lepas. Nah, itu tuh si bautnya nggak akan kendor karena Iya. ada si cairan itunya. Oh, Iya, oke. iya, iya. Itu penting sih. Itu penting banget karena rem itu adalah nyawa lo. Iya. Saat lo remnya main-main ya lo berarti main-main sama nyawa lo. Iya, Udah betul. gitu aja. Dan juga gini, pas di Stance Lab juga kan kita ada SOP ya. Jadi dipasang nggak cuma sekedar pasang aja, habis itu kita ngetes lagi ya kan, kita pompa lagi, dibuang anginnya. Itu udah prosedural di seluruh dunia kalau mau bongkar pasang rem harus seperti itu. Tapi setelah itu kita tes lagi, kita bawa jalan, kita tes. Oh ternyata udah enak, apa yang kurang nanti kita benerin lagi sampai benar-benar sudah fix 100% baru kita serahkan kuncinya ke customer. Jadi benar-benar highly satisfaction. Nah Mas, saya juga mau sedikit bertanya nih. Kalau mobil habis dipasang BBK, emang dia remnya pertama kali rada ngebagel ya? Iya, jadi apa ya? Itu kayak masih ada bubbling mungkin ya. Ada udara. Udara di Oke. di bagian kan ini kita cuma ngurasnya yang di bagian brake line, tapi yang dari apa namanya master rem master kan rem. enggak gitu loh. Tapi ya mostly cuma beberapa kali habis kita pakai Sama rem ya? itu udah hilang sih. Oh, oke. Makanya itu kita pas begitu selesai pasang kita tes dulu nih, kita Kalau hard braking ya, gitu. kalau masih bagel juga coba cek master remnya. Ya, Udah kena takutnya- mungkin. takutnya master remnya juga problem. Oh, ya. masalahnya problem akhirnya ganti master rem ya kan? Iya. Gue udah ganti nih big brake. Iya, nggak ngaruh. Pas dicek lah, ini Master udah bubar rem. master remnya. Nah, takutnya gitu ya kan, boosternya malah bego. Nah, nanti bentar lagi kita akan pasang velgnya Ya, buat ngasih tau ke teman-teman kalau 304 di ring 16 tuh seberapa mepetnya sih, oke? Cekidot. Seberapa padat? man, monggo dipasang. Love me, love me, love me, love
Nih teman-teman, kalau teman-teman lihat padat ya gak? Nih masih ada 1 jari jaraknya. Kenapa masih 1 jari jaraknya? Karena kita buat ngehindarin kalau saat ada balancing semua segala macem ya gak? Jadi pas. Nah velg juga yang tadi gue bilang. Jadi ini agak turun nih. Ini agak turun. Jadi kalau teman-teman ini karena gue pakai adaptor, jadi rem gue agak mundur ke belakang. Jadi kalau teman-teman tanpa adaptor, ini akan lebih mepet. Jadinya mungkin agak setengah jari lah. Tapi pas. Kalau setengah jari itu sama si balancingan pas. Jadi kalau ngeliat, kita cuma bukan buat ngejar yang tadi kita bilang masalah apa namanya estetika bagus atau enggak ya, tapi tetap tadi balik yang tadi kita harus tetap mikirin fungsionalitasnya. Cukup nggak sih pakai 304 di ring 16 terus dengan mesin yang 2000 cc NA? Cukup banget. Jadi kenapa mesti pakai yang gede-gede lagi? Kalau yang segini cukup. Lebih apa ya? Lebih hemat sama lebih apa ya Mas ya? Proper. Iya, lebih proper gitu kalau lu ngukurnya dengan dua hal itu. Satu memang fungsi, satu lagi untuk estetikanya juga nggak jelek. Jadi menurut gua ya estetika dan fungsinya yang paling pas untuk mobil gua adalah 304 small 6 pot dari Altec Big Bracket gitu. Ya gak? Oke teman-teman, karena prosesi pemasangan Big Bracket sudah selesai, berarti kita tutup aja nih untuk konten YouTube kali ini. Oke, sebelum gue tutup, kita berpamitan, jangan lupa tetap jangan ngikutin kita yang lagi bareng-bareng nih. Sebenarnya gue juga bareng-bareng karena mau berhibur kalian-kalian semua. Sebenarnya lebih baik kalian di rumah aja deh, buat ngebantu supaya penularan virus coronanya ini cepat selesai, gitu. Jadi kita nih di luar karena buat hibur kalian. Jadi jangan kalau tidak ada urusan yang penting-penting banget, lebih baik kalian di rumah aja. Tuh. Gitu. Karena memang kemarin kita ngeliatnya kayaknya kalian udah pada bosan dengan konten YouTube yang virtual, makanya nyempetin untuk hadir ke sini dengan ya inilah kita masih pakai masker, nggak deket-deket semua segala macam gitu-gitu ya. Jadi kita akan tetap update di Elite Build lainnya, misalnya nanti ini ada upgrade lagi atau S2000 nanti ada upgrade, kita akan update juga di YouTube. Jadi tetap di rumah aja, jangan lupa share video kita, like-nya juga, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak Mas Lukman atas Sama-sama, waktunya. Terima Mas kasih Mas Iswan. Jawir. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dah. Bye. love Dah.